Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang kedua dengan judul Fondasi Kejadian. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan pelajaran sekolah Sabat yang kedua, Fondasi Kejadian. Roh Kudus boleh membisik hati dan pikiran kami boleh mempelajari dengan baik. Hamba-Mu bersama dengan saudara-saudara pemirsa dimanapun mereka berada. Berkat melimpah menjadi bagian kami, hikmat dari surga menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini diambil dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara-saudara, pekan ini kita akan membahas sedikit tentang kitab Kejadian dan beberapa kitab yang lain. Yang menjadi pendahuluan pelajaran sekolah Sabat diangkat isu tentang Alkitab. Kitab yang pertama dalam Alkitab yaitu Kejadian. Kitab Kejadian merupakan kitab pertama dalam Alkitab. Berisi tentang kebenaran-kebenaran mendasar yang mencakup isi inti pekabaran, keselamatan, dan nubuatan kitab suci. Dari kisah kosmik penciptaan Kejadian 1 sampai pasalnya yang kedua, di mana alam merubah kekacauan dan kekosongan menjadi kehidupan. Hingga kisah Yusuf, di mana Allah melakukan karya penebusan tentang atas tindakan-tindakan jahat. Itu ada dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kitab Kejadian bersaksi tentang rencana keselamatan Allah. Di tengah-tengah kitab Kejadian, kisah perikatan Ishak tercatat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 18 meletakkan tema-tema dasar dari rencana ilahi ini. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan menemukan berbagai tema dari rencana keselamatan Allah yang muncul dari kisah dramatis tentang akedah pengikatan Ishak. Tema pertama adalah kasih yang menjadi dasar dari semua tindakan Allah lainnya, tindakan Allah dan tindakan yang lainnya. Dalam kisah ini kata Ibrani, ahab atau kasih digunakan untuk pertama kalinya dalam Alkitab, khususnya dalam firman Allah yang merujuk pada kasih seorang ayah tercatat dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Tema yang kedua yaitu akedah. Akedah ini adalah ungkapan kasih Allah melalui pengorbanan anaknya yang dilambangkan oleh Ishak dalam identifikasinya dengan anak domba, Kejadian 22 ayat 7 sampai 10. Tema ketiga adalah manifestasi nyata dari kasih Allah dalam sejarah, khususnya dalam konflik besar yang akan mempertemukan benih melawan ular dan akan berakhir dengan kemenangan benih, artinya akan dimenangkan oleh kuasa Tuhan atas kejahatan dan atas kematian. Peristiwa ini digambarkan dalam kemunculan domba jantan yang tak terduga. Itu ada dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-13 pada waktu Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak di atas gunung, yang melambangkan peristiwa eskatologis hari pendamaian. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat dibagi dari beberapa bagian yang dimulaikan dari pelajaran sekolah Sabat hari Minggu. Nah, hari Minggu berbicara soal prinsip penyebutan pertama. Nah, kitab Kejadian adalah kitab yang pertama di dalam Alkitab yang ditulis oleh Musa dengan usia yang sudah sangat tua. Dan dalam Alkitab, lebih khusus dalam kitab Kejadian ini, ada banyak informasi-informasi yang dicatat sebagai informasi pertama atau penyebutan pertama. Contohnya,
Pertama kali penyebutan domba ada di dalam kitab Kejadian. Pertama kali penyebutan manusia ada di dalam kitab Kejadian. Pertama kali dicatat dosa di dalam kitab Kejadian atau dosa disebutkan dalam kitab Kejadian. Pertama kali kejahatan dikenalkan dalam kitab Kejadian. Kasih, kematian pertama kali dicatat dalam kitab ini dan lain-lain. Nah, bahkan kitab ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa Allah itu kekal, tak pernah berubah. Rencana keselamatan dari dulu sampai sekarang ini tak pernah berubah. Allah tak pernah berubah, kasih-Nya, firman-Nya dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tetap kekal dan tak akan pernah berubah. Mana buktinya? Yang pertama, Yohanes 40 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mulai ketiga ayatnya yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Penulis pelajaran sekolah Sabat dia memberi komentar begini. Shawn Munstra dia berikan komentar begini. Dalam kitab Kejadian kita akan menemukan begitu banyak konsep kunci yang dijelaskan pertama kalinya dan kemudian membawa pemahaman mendasar itu bersama Anda saat Anda menjelajahi bagian lain dari Alkitab. Hari Senin mengangkat tentang memahami kasih Allah. Nah, karakter Allah adalah kasih, kita tahu bersama. Kasih diperkenalkan dalam Alkitab, dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15. Oleh karena kasih Allah ada nubuatan bahwa suatu saat nanti pemerintahan setan akan dimusnahkan oleh pemerintahan Tuhan. Dan kasih juga diperkenalkan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kalau yang tadi itu dalam Kejadian perjanjian lama, ini perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, berbicara soal kasih Allah adalah mustahil untuk memahami kasih Allah, karena tidak mungkin kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu ada dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Fakta bahwa kata kerja Ahab yang adalah kasih muncul untuk pertama kalinya disebutkan dalam kitab suci yang mengacu pada kasih seorang ayah, kasih Abraham kepada anaknya yaitu Ishak, anakmu yang tunggal. Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Sangatlah penting dalam konteks khusus kasih Abraham kepada anaknya yang unik inilah kualitas kasih Abraham kepada Allah diuji dan dengan demikian dinyatakan. Itu ada dalam Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Memahami sifat kasih dari Allah atau memahami sifat dari kasih adalah kunci yang penting untuk memahami nubuatan Alkitab. Karena salah satu tema kunci dalam pertentangan besar adalah adanya kesalahpahaman yang substansial tentang karakter Tuhan. Nah, sekarang di pelajaran sekolah Sabat hari Selasa, kelanjutan dari kisah Kejadian 22. Nah, pertanyaan Ishak, di manakah anak domba itu? Penyebutan pertama Alkitab tentang atau seekor anak domba muncul dalam cerita yang sama dengan penyebutan pertama tentang kasih, Kejadian 22. Nah, penyebutan pertama dari atau domba dalam Alkitab
muncul dalam bentuk pertanyaan. Ishak bertanya, "Pa, di manakah anak domba itu?" Kejadian 22 ayatnya yang ke-7. Peristiwa tentang iman Abraham diuji oleh Allah dengan mengorbankan anaknya yang dikasihi. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 merupakan nubuatan mesianik bahwa Yesus akan datang dan mengalahkan segala jenis kejahatan dan kegelapan dosa yang ada di dunia ini. Di kitab yang sama yaitu Kejadian 22, Ishak juga bertanya di manakah anak domba itu, yang tentunya ini adalah pertanyaan yang merujuk pada anak domba yaitu Yesus Kristus. Jadi merujuk semua kepada Yesus Kristus. Jadi Perjanjian Lama lumayan banyak mengangkat kisah tentang nubuatan mesianik atau nubuatan Yesus Kristus yang akan datang, dan dalam Perjanjian Baru nubuatan itu digenapi ketika Yesus datang menjadi manusia daging yang pertama kalinya. Pada kedatangan yang pertama menjadi satu jawaban yang sering ditanya sampai saat ini. Seterusnya, penyebutan kedua gelar anak domba digunakan juga dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Yohanes menunjuk Yesus di sekitaran sungai Yordan, Yohanes 1 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Hari Rabu berurusan dengan kematian. Begini. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika mereka masih terbungkus dengan kemuliaan, tak bercacat celah di hadapan Tuhan, kekekalan menjadi bagian mereka. Tetapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka kematian mulai menghantui mereka. Kematian dimulai dengan kematian rohani, kematian fisik berbentuk future di masa depan, kematian perasaan, dan lain-lain. Dan kematian ini adalah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Semua orang hidup sehat, hidup bahagia, berumur panjang, dan semua orang bersusah payah supaya boleh memperlambat itu kematian dengan belajar pola hidup yang sehat. Tetapi ujung-ujungnya, status apapun, tingkat apapun, kepandaian apapun tidak bisa menahan ketika kematian atau ketika seseorang itu berurusan dengan kematian. Dan dalam Alkitab, kematian pertama kali diperkenalkan dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, dengan berkata, pada waktu kamu akan makan atau menyentuhnya saja, pastilah kamu mati. Tetapi pengalaman ketika manusia berurusan dengan kematian pertama kali disaksikan dengan biji mata mereka. Ketika manusia itu sendiri melihat anak mereka Kain membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habel. Itu adalah kematian yang tidak adil. Itu adalah kematian yang pertama yang disaksikan oleh mata mereka, dan itu adalah kematian yang sangat tidak adil. Sekolah sahabat katakan. Pikirkan tentang Yesus dan pikirkan tentang Habel. Jadi Habel dan Yesus. Kalau kita memikirkan tentang Yesus, setelah berabad-abad selanjutnya, Yesus yang adalah orang benar, yang tak bercacat, yang tak bersalah, dibunuh oleh orang yang tidak benar seperti Habel. Habel penyembahannya benar, tetapi dibunuh oleh Kain yang penyembahannya yang salah. Tetapi tidak seperti Habel, saudara-saudara. Yesus melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Habel, yaitu Yesus menaklukkan kematian itu. Roma 6 ayatnya yang ke-9. Dan Wahyu 1 ayatnya yang ke-18 firman Tuhan berkata begini. Berkomentar bahwa Yesus pun menerima kunci maut. Ia berkuasa atas kehidupan dan kematian semua manusia. Hari Kamis berbicara soal pertentangan.
Nah, ular, naga. Ular sini, saudara-saudara, kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, ular itu diperkenalkan sebagai binatang yang cantik dalam kitab Kejadian, yang seharusnya ya dalam kitab Kejadian diperkenalkan sebagai binatang yang cantik, cerdik, sedap dilihat, tetapi juga diperkenalkan sebagai hewan yang dipakai oleh setan untuk menggoda Hawa. Nah, hewan yang dipakai oleh setan merasuki berwujud seperti ular, menggoda Hawa. Sederhananya adalah kitab Kejadian memperkenalkan ular itu sebagai setan. Sedangkan dalam kitab Wahyu, ular diperkenalkan sebagai naga. Wahyu 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nah, kitab Wahyu juga menyampaikan bahwa naga itu adalah simbol dari setan. Dan dalam mengidentifikasi simbol naga, ia menambahkan simbol baru, yaitu setan diperkenalkan sebagai ular tua. Ini merujuk pada ular yang pertama kali muncul dalam Kejadian 3 ayat 1 di Taman Eden, yaitu setan yang menjelma ular yang menipu Hawa untuk menyentuh dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sekarang ada dua catatan dalam Alkitab di mana iblis menyesatkan seluruh dunia. Dalam Kejadian, jadi yang pertama dalam Kejadian, pada saat hanya 2 orang yang hidup, dan kemudian dalam catatan kitab Wahyu 12 dan Wahyu 13, di mana iblis diidentifikasi sebagai seorang yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Dan sebagai seorang yang memungkinkan kekuatan binatang dari dalam laut, sehingga seluruh dunia heran dan mengikutinya. Wahyu 13 ayat 2 dan 3. Dan salah satu tema yang ditemukan dalam nubuatan Alkitab adalah sifat pertentangan besar yang tidak berubah. Karakter dan firman Tuhan tidak berubah. Begitu juga dengan ambisi iblis. Tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Setan yang sama, ular yang sama yang mencobai Adam dan Hawa, yang menipu Hawa, adalah ular setan yang sama yang tercatat dalam kitab Wahyu, menyesatkan semua manusia. Saudara, karena dia tahu bahwa waktunya sangat singkat, iblis berusaha menjatuhkan semua manusia, saya dan saudara, dan membawa manusia untuk terus ada dalam kendalinya. Akan tetapi, kita bersyukur karena Allah telah berjanji memberikan hikmat dan kuasa bagi kita untuk kita semua untuk tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang setan berikan untuk menjatuhkan kita. Ya, walaupun ada banyak yang sudah jatuh ke dalam jerat setan. Kita juga bersyukur bahwa nubuatan kuasa setan akan kalah telah dicatat jauh dalam Taman Eden ketika Allah membuat janji antara Allah, Adam dan Hawa dan ular. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Artinya pada akhirnya pemerintahan Tuhan tetap menang dan setan ular tua naga itu tetap kalah. Menjadi satu syukur puji kepada Tuhan bagi kita semua. Kita telah mengetahui bahwa pada akhirnya kuasa setan itu tetap akan kalah. Mau di mana posisi kita sebenarnya? Di posisi menang atau di posisi yang kalah. Nah, sekarang kita bersyukur pada sahabat ini kita telah mempelajari firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu boleh mengubah akan kehidupan kita. Dia akan membantu menolong kita agar supaya kita boleh mengerti, memahami bahwa firman Tuhan itu dengan jelas menyatakan bahwa setan pada akhirnya akan kalah. Kesimpulan, pelajaran pekan ini akan menolong kita memahami bahwa Yesus adalah pusat segala sesuatu sejak awal dunia diciptakan. Jadi, marilah kita menjadi pribadi yang pertama, menggali prinsip pertama dari Alkitab. Yang kedua,
menyadari bahwa kasih Allah terungkap dalam pengorbanan di kayu salib. Yang ketiga, melihat seluruh sejarah keselamatan dalam terang anak domba. Yang keempat, dosa mendatangkan kematian bagi manusia, tetapi iman kasih karunia Tuhan mendatangkan keselamatan. Dan yang kelima, berdoalah agar kita dijauhi dari segala tipu muslihat dari naga si ular tua itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini kami telah mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Tolonglah kami, bantulah kami untuk kami boleh mengerti, kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami. Pada akhirnya, pemerintahan setan akan kalah dan Tuhan telah kalah dan akan tetap kalah. Dan pemerintahan Tuhan telah menang dan akan tetap menang. Terima kasih Bapa di surga. Bantulah kami untuk selalu percaya kepada janji-Mu. Bantulah kami untuk selalu berada di sisi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan ini kepada banyak orang. Terima kasih, Tuhan berkati. Tumere.